Hai hai hai, welcome to my channel. Kali ini kami akan membuat video metode pembelajaran kearsipan bab 11 tentang penyusutan arsip. Nah, kalian ingin tahu lebih lanjut tentang penyusutan arsip? Tonton terus ya, enjoy! Apa sih itu penyusutan arsip? Berikut pengertiannya. Pengertian penyusutan arsip dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dijelaskan bahwa penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Tujuan penyusutan arsip seperti telah dijelaskan bahwa organisasi perlu melakukan penyusutan arsip guna mengurangi arsip yang disimpan baik dengan cara dipindahkan, dimusnahkan, maupun diserahkan. A. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Dengan adanya penyusutan, maka akan diperolehnya efisiensi dalam hal ruang penyimpanan, peralatan, tenaga pengelola, biaya pemeliharaan, dan perawatan. B. Menjamin ketersediaan arsip. Kegiatan pemindahan, pemusnahan, serta penyerahan arsip akan memisahkan antara arsip yang penting untuk disimpan dan yang sudah tidak penting lagi. C. Menyelamatkan bahan bukti kegiatan organisasi. Dengan adanya penyusutan arsip yang konsisten mampu menjamin keselamatan arsip yang memuat informasi tentang kejadian, keputusan, dan kebijakan pada suatu organisasi. D. Mendayagunakan arsip. Dengan adanya penyusutan, berarti penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. E. Pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi. Sebelum dilakukan penyusutan pasti dilakukan penilaian. Hal ini berarti arsip yang bernilai guna tinggi dapat terdeteksi. Dengan kata lain, pengawasan arsip bernilai tinggi dapat dilakukan melalui penyusutan arsip. Terdapat dua prosedur dan teknik penyusutan arsip. Berdasarkan jadwal retensi. Keterangan pada jadwal retensi menjadi pedoman dalam melakukan penyusutan, sehingga tidak akan adanya penumpukan arsip. Berikut contoh jadwal retensi arsip. Berdasarkan non-jadwal. Penyusutan yang dilakukan suatu organisasi ketika organisasi tidak memiliki jadwal retensi arsip dan tidak mempunyai program penyusutan arsip secara periodik, serta kondisi arsip organisasi tersebut tidak teratur. Terdapat 3 tahap-tahap penyusutan arsip. A. Pendataan arsip. Kegiatan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data tentang arsip-arsip pada unit organisasi. Ada pendataan struktur dan fungsi organisasi, dan pendataan arsip. Pengelompokan arsip. Kegiatan mengelompokkan arsip dalam unit-unit informasi termasuk dalam lingkungan kegiatan arsip. Terdapat 4 pengelompokan arsip. Yang pertama ada pemberkasan arsip. Kegiatan menata arsip inaktif dalam setiap kelompok atau berkas arsip yang akan ditentukan jangka simpan dan nasib akhirnya. 2. Pendeskripsian arsip. Kegiatan menguraikan informasi setiap seri arsip yang disatukan dalam susunan kesamaan, masalah, urusan, dan jenis. 3. Penomoran definitif dan penataan visi arsip. 4. Penyusunan DPA. C. Penilaian arsip. Kegiatan menganalisis informasi dan fungsinya terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna dan jangka simpan arsip. Lalu selanjutnya adalah cara melakukan penyusutan arsip. Bagaimana sih cara melakukan penyusutan arsip? Prosedur yang pertama yaitu pemindahan arsip inaktif yang merupakan kegiatan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke pusat arsip atau record center. Berikut tahap-tahap dalam pemindahan arsip. Yang pertama ada menyeleksi arsip, yaitu tahap menyeleksi arsip inaktif yang dilakukan untuk menyeleksi arsip dengan cara melihat jadwal retensi pada kolom retensi arsip. Selanjutnya ada penataan arsip, yang merupakan kegiatan menata dan mengelola arsip sesuai dengan ketentuan teknis. Penataan arsip inaktif didasari pada asas asal-usul yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip dan arsip asas aturan asli untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya.
Baik, yang ketiga ada pembuatan daftar arsip inaktif. Berikut contoh daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Selain daftar arsip inaktif yang dipindahkan, pendokumentasian proses pemindahan juga menggunakan berita acara pemindahan. Berikut contoh berita acara pemindahan arsip. Yang terakhir ada pelaksanaan pemindahan. Setelah arsip ditata dan box diberi nomor sesuai daftar arsip inaktif yang dipindahkan, serta telah dibuatkan berita acara pemindahan arsip inaktif dapat dilakukan. Oke, prosedur yang kedua ada pemusnahan arsip, yakni kegiatan menghancurkan fisik arsip dengan teknik tertentu sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi. Prosedur pemusnahan arsip yang pertama ada pembentukan panitia. Panitia bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Pembentukan panitia penataan arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Selanjutnya ada penyeleksian arsip. Panitia pemilaian arsip melakukan seleksi dengan melihat pada kolom retensi inaktif dan kolom keterangan dinyatakan musnah pada jadwal retensi arsip. Yang ketiga ada pembuatan daftar arsip usul musnah. Setelah arsip diseleksi, arsip yang diusulkan musnah selanjutnya dibuatkan daftarnya. Berikut contoh daftar arsip usul musnah. Keterangan, nomor diisi nomor urut, jenis atau series diisi jenis arsip, tahun diisi tahun pembuatan arsip, jumlah diisi jumlah arsip, tingkat perkembangan diisi tingkatan keaslian arsip, asli, kopi, atau salinan, dan keterangan diisi informasi tentang kondisi arsip, apakah arsip tersebut rusak, tidak lengkap, berbahasa asing maupun berbahasa daerah. Yang keempat ada penilaian arsip. Penilaian arsip usul musnah dilakukan panitia penilaian dengan memverifikasi fisik arsip. Yang kelima ada permohonan persetujuan atau pertimbangan. Panitia penilaian arsip harus disetujui untuk selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan pemusnahan. Yang keenam, ada penetapan arsip yang dimusnahkan. Pimpinan pencipta arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari Kepala ANRI atau Rektor sesuai wilayah kewenangannya. Selanjutnya, ada pelaksanaan pemusnahan. Dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan beserta daftar arsip usul musnah yang dibuat rangkap 2. Berikut contoh berita acara pemusnahan arsip. Selanjutnya ada teknik pemusnahan arsip. Yang pertama ada pencacahan. Metode ini digunakan untuk memusnahkan dokumen dalam bentuk kertas dengan menggunakan alat pencacah yang dinamakan shredder. Yang kedua, dengan penggunaan bahan kimia. Metode pemusnahan dokumen dengan bahan kimia yang dapat menggunakan kertas dan melenyapkan tulisan. Metode ini lebih efisien jika dibandingkan dengan metode pencacahan. Yang ketiga ada pulping, yakni metode pembuburan kertas, yang dimana dokumen yang dimusnahkan ditampung di dalam bak yang berisi air, kemudian dicacah dan dialirkan melalui saringan. Hasil pembuburan berupa residu, kemudian dipompa ke Hexderaxator yang memeras air hingga hasilnya adalah lapisan bubur. Oke. Prosedur yang ketiga ada penyerahan arsip statis yang merupakan penyerahan arsip yang bernilai guna permanen yang telah lewat masa simpannya dan dinyatakan tidak operasional di unit penciptanya. Prosedur penyerahan arsip statis yang pertama adalah penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah. Yang kedua adalah penilaian arsip yang dilakukan verifikasi secara langsung. Yang ketiga, pemberitahuan penyerahan arsip statis. Ke pencipta arsip memberitahuan penyerahan arsip kepada lembaga kearsipan. Yang keempat adalah verifikasi dan persetujuan. Yang kelima adalah penetapan arsip yang diserahkan ke lembaga kearsipan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan serah terima. Berikut adalah contoh berita acara serah terima arsip. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton sampai akhir. See you in the next video. Bye-bye.